Bersumber dari website resmi FBI yang diakses tanggal 17 Maret tahun 2024. Salah satu orang yang paling dicari di seluruh dunia adalah Ayman Al-Zawahiri. Dia adalah salah satu ulama Mesir bergelar dokter spesialis bedah mata. 1982, ia pernah menjadi terpidana karena melakukan upaya pembunuhan kepada Presiden Mesir Anwar Sadat. Pasca bebas dari penjara Mesir, lalu dia mengobarkan peran dan bergabung dengan konglomerat asal Arab Saudi dengan menjadi salah satu orang kepercayaan penasehat utama Osama bin Laden bermukim di Afghanistan. Lalu kenapa kepalanya sampai dihargai ratusan miliar rupiah? Apa saja yang dilakukannya sehingga ia menjadi salah satu musuh utama Amerika Serikat? Menurut data CIA, ia adalah salah satu dalang utama pembajak 4 pesawat komersil dan berhasil menabrakkan ke gedung WTC tahun 2001 silam. Termasuk juga banyak serangan lainnya, yaitu penyerangan kedutaan Amerika di Kenya, kapal perang USS di Aden tahun 2000, dan dipercaya masih mempunyai pengikut fanatik di berbagai negara, yaitu Thailand Selatan, Filipina, dan juga di Indonesia. Dikabarkan, jika operasi untuk membunuh Ayman Al-Zawahiri, Amerika sampai mengeluarkan dana miliaran dolar. Dana ini untuk segala operasi militer yang melibatkan FBI, CIA, ISRAM, Angkatan Udara Amerika, intelijen, dan lain-lain. Termasuk juga melibatkan pesawat tanpa awak drone Amerika seharga lebih dari 1 triliun rupiah. Lembaga intelijen Amerika mengejar sosok ini selama 11 tahun sampai membuka sayembara dengan iming-iming hadiah 25 juta dolar Amerika atau 375 miliar rupiah. Pengaruh Ayman Al-Zawahiri begitu besar terhadap pemikiran maupun perilaku para mahasiswa Islam di seluruh dunia. Di masa hidup Osama bin Laden, dialah sosok yang dipercaya untuk melakukan upaya indoktrinasi, cuci otak maupun meracuni pemikiran-pemikiran agar menjadi martir hidup di masa-masa yang akan datang. Lalu siapa sebenarnya orang ini? Apa motifnya dan apa latar belakangnya? Ayman Al-Zawahiri lahir di kota Giza, Mesir pada 19 Juni tahun 1951. Dalam situs resmi fb.gov, Ayman Al-Zawahiri disebut sebagai ulama Mesir. Ulama dalam artian luas disebut orang yang memiliki pengetahuan luas tentang agama Islam. Bahkan Prof. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan jika ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan yang jelas tentang agama, Al-Quran, dan ilmu fenomena alam. Lalu jika ia dijuluki seorang ulama, kenapa dalam keyakinannya justru banyak menimbulkan teror, kesengsaraan, kebengisan, dan jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam secara universal? Dalam buku karya Imam Samudera di Zulkarnain Sanusi dan Profesor Aziumardi Azal menyatakan banyak pelaku teroris salah mengartikan ayat-ayat Al-Quran yang memang bernuansa keras. Salah satu landasan ideologisnya adalah sebagai berikut. Dan perangilah kaum musyrikin itu, semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat 36. Surat Al-Baqarah ayat 194. Jika dibaca orang awam, akan diartikan pembalasan harus seimbang. Lalu yang ketiga yaitu penggalan surat Al-Maidah ayat 44. Yang intinya yaitu bagi siapa saja yang memutuskan tidak sesuai dengan perintah Allah, maka ia adalah kafir. Penggalan surat Al-Maidah ayat 44. Vonis seumur hidup secara in absentia.
Ayman al-Zawahiri pernah dihukum pidana atas tuduhan kepemilikan senjata api secara ilegal dan percobaan pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat. Dan pada tahun 1999, pengadilan militer Mesir menjatuhkan vonis mati secara in absentia, yaitu vonis yang tanpa dihadiri oleh terpidana. Latar belakang Ayman al-Zawahiri. Sebenarnya ia berasal dari keluarga yang cukup mapan, terpelajar, dan keluarganya mempunyai pengaruh cukup besar di Mesir. Ayahnya bernama Muhammad Rubi al-Zawahiri merupakan cendekiawan terdidik, sangat disegani di Mesir yang bergelar profesor doktor di bidang ahli bedah dan farmasi. Kakek Ayman al-Zawahiri yaitu Sheikh Muhammad al-Mahdi al-Zawahiri merupakan imam besar Universitas Al-Azhar Kairo yang pemikirannya masih terus hidup sampai saat ini melalui karya-karya berupa berbagai kitab. Sedangkan ibunya yaitu Umaymah Azam merupakan duta besar untuk Pakistan yang merupakan dari klan kaya raya dan putri dari Abdul Wahab Azam. Beliau adalah pendiri sekaligus rektor pertama Universitas Raja Saud yang merupakan universitas pertama di Arab Saudi. Kisah Ayman al-Zawahiri muda tercatat mulai tahun 1974 sampai tahun 1977. Ayman merupakan tentara aktif dan mengabdi untuk negara Mesir sebagai tentara kedokteran. Karena dari keluarga yang cukup mapan dan terpelajar, maka Ayman selain menjadi tentara ahli bedah juga mampu melanjutkan studinya dan memperoleh gelar master di bidang ahli bedah. Dalam karirnya di ilmu kedokteran, Ayman al-Zawahiri cukup matang dan mempunyai keahlian yang jarang dimiliki oleh dokter spesialis bedah di negara Mesir secara keseluruhan. Pada tahun 1970-an keberadaan dokter bedah di negara-negara Timur Tengah sangatlah sedikit. Ayman semenjak umur 15 tahun sudah menemukan bakatnya, yaitu menjadi militan yang tidak mudah menyerah. Dia aktif melakukan demo maupun mampu mengorganisir kekuatan rakyat Mesir dengan membentuk sel bawah tanah. Hal ini dikarenakan ia bersama kawan-kawannya sangat terpukul atas eksekusi mati terhadap ulama idolanya yaitu Sheikh Said Qutb. Selain itu, ia melihat penindasan negara kepada rakyatnya adalah sebuah ketidakadilan dan ketidakbecusan Presiden Anwar Sadat dalam menjalankan organisasi pemerintah. Beberapa serangan yang melibatkan Ayman al-Zawahiri. Gedung Menara WTC tahun 2001 yang menewaskan 3.000 orang dan melukai ribuan orang lainnya. Berbagai kerusuhan di Mesir sepanjang era tahun 1980 sampai tahun 2000 diyakini telah mengorbankan puluhan ribu orang. Kedutaan Amerika di Kenya yang menewaskan lebih dari 300 orang dan melukai sedikitnya 1.000 orang. Pada 27 Desember tahun 2007 di Masjid Lau atau Masjid Merah di Pakistan, sekaligus madrasah yang berdekatan turut menjadi korban. Setidaknya menewaskan 100 orang dan melukai ribuan orang. Perang Afghanistan pada periode tahun 1981 sampai tahun 2022 yang berhasil mengoyak-oyak relung jantung semua orang. Lebih dari 60.000 orang tewas sia-sia dari kalangan Amerika 2.900 dan melukai setidaknya ratusan ribu orang. Perang Sudan yang menewaskan 20.000 sampai 30.000. Sampai video ini dirilis tahun 2024, negara Sudan belum sepenuhnya pulih dari kesengsaraan pengeboman bunuh diri secara bersamaan di tanggal 7 Agustus tahun 1998. Serangan ini sangat terorganisir yang nyaris bersamaan di kedutaan Amerika Serikat yang berada di kota-kota besar Afrika Timur. Kawanku, cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai salah satu tokoh sentral Al-Qaeda selain Osama bin Laden. Dengan adanya video ini, kami dari trisaktimedia.com berharap agar negara Indonesia mampu ikut menciptakan perdamaian abadi di dunia.
turut serta menjaga keamanan dan menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Saling menghargai adat istiadat, perbedaan suku, ras, dan agama, serta tidak mudah terprovokasi atau menjadi orang-orang sumbu pendek. Indonesia begitu indah untuk dirusak oleh segelintir orang atau kelompok. Kekuasaan yang tidak adil, hukum yang tumpul, kriminalisasi ulama adalah salah satu cikal bakal kaum radikalisme berkembang di suatu negara.